Ini ada suatu penyakit yang dinamakan pertussis. Mungkin ibu-ibu nggak tahu ya pertussis itu apa. Nah, kalau misalnya di masyarakat, pertussis itu biasanya disebut dengan batuk rejan, batuk 100 hari, atau batuk orang tua. Kalau ibu-ibu pernah dengar, oke, nanti saya jelaskan ya. Nah, jadi apa sih pertussis atau batuk rejan? Jadi pertussis atau batuk rejan itu adalah penyakit yang menyerang ini sistem pernafasan kita. Jadi dia bisa menyerang paru-paru, kemudian menyebabkan anak kita batuk. Nah, lalu apa sih yang menyebabkan pertussis? Jadi sebetulnya pertussis itu disebabkan oleh adanya infeksi bakteri. Namanya itu adalah Bordetella pertussis. Nah, jadi kalau misalnya pertussis atau batuk rejan itu penyakit yang sangat-sangat menular. Jadi kalau ada satu anak yang kena, akan ada kemungkinan buat anak lainnya terkena penyakit yang sama. Nah, sebenarnya pertussis itu adalah penyebab utama kematian dan penyebab anak masuk ke rumah sakit untuk dirawat inap. Kalau misalnya dilihat di sini, 60 juta orang itu hampir pernah mengenai pertussis, dengan 0,5 juta orang itu meninggal, dan kebanyakan kasusnya itu adalah pada anak di bawah usia 5 tahun. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara mengenai pertussis, sebetulnya kita harus tahu apa sih gejalanya. Kalau bicara tentang gejala, karena ini penyakit yang lama Bu ya, kalau pertussis itu bisa sampai kena 100 hari. Nah, untuk gejalanya itu ada tahapannya. Tahap awal pada 1 sampai 2 minggu itu biasanya mirip kayak batuk biasa. Gejalanya itu pilek, batuk ringan, demam ringan. Tapi di tahap ini biasanya ibu-ibu pada ngira oh ini batuk biasa. Lalu lanjut. Nah, biasanya itu batuknya nggak hilang-hilang. Batuknya menetap sampai 2 sampai 6 minggu atau lebih. Dengan gejalanya itu batuknya berulang-ulang. Batuknya itu batuk panjang. Jadi batuknya batuk panjang sekali. Lalu setelah batuk biasa anaknya mukanya merah, sesak. Habis itu juga ada mual muntah. Nah, ini adalah fase yang bahaya. Kenapa? Saking panjangnya batuk itu anaknya bisa sesak, bisa henti nafas. Ini mungkin ada gambar-gambarnya. Ini batuknya kayak gini, batuknya susah banget batuknya, mukanya sampai merah, lalu anaknya bisa sampai mati. Nah, lalu bisa juga tahap terakhir, ini tahap pemulihan. Tapi biasanya anak-anak itu tidak sampai ke tahap pemulihan kecuali dia vaksin. Nah, ini untuk tahap pemulihan itu biasanya berlangsung 2 bulan tergantung pengobatan. Nah, jadi ini gimana sih caranya pertussis atau batuk rejan itu bisa menular? Jadi caranya itu dari tetesan batuk, ibu-ibu. Jadi kalau satu anak kena pertussis, batuk, terus kita kena liurnya, itu bisa jadi nanti kita tertular pertussis. Untuk waktunya itu biasanya 7 sampai 10 hari, bahkan 3 minggu. Nah, siapa yang paling beresiko buat kena pertussis? Resikonya adalah orang yang kontak erat atau orang yang dekat dengan penderita pertussis, dan yang paling penting adalah orang yang tidak pernah imunisasi DPT. Nanti akan dijelaskannya tentang imunisasi DPT. Nah, ini seperti yang saya jelaskan. Apa sih yang bahayanya dari batuk rejan atau batuk pertussis? Bahayanya itu sesak napas, lalu muntah setelah batuk, anak jadi lemas, sulit makan, lalu anak itu wajahnya jadi kemerahan atau kebiruan, bibirnya juga ikut biru. Itu tandanya adalah kekurangan oksigen. Bahkan yang paling berat adalah bisa sampai masuk ke rumah sakit. Jadi yang paling bahaya lagi adalah kalau usia anaknya makin kecil. Kalau adik bayi, kalau di bawah usia 5 tahun itu lebih bahaya. Nah, ini untuk pemeriksaan laboratoriumnya. Jadi pemeriksaannya bisa dilakukan PCR atau swab, lalu bisa dilakukan tes darah, diambil darah, nanti bakalan dicek berapa hasilnya. Lalu bisa juga dilakukan foto ronsen buat lihat paru-parunya gimana, bersih atau enggak, ada bercak atau enggak. Nah, ini sebetulnya pertussis atau batuk rejan itu penyakit yang bisa dicegah begitu. Pencegahannya gimana? Cuma satu, imunisasi. Imunisasinya harus tepat waktu, lalu imunisasinya sesuai dosis, karena imunisasinya nanti bukan cuma sekali. Nah, saya jelaskan ya. Jadi untuk imunisasi pertussis atau batuk rejan itu adalah imunisasi pentabio. Isinya ada imunisasi DPT, difteri, pertussis, tetanus. Lalu ada imunisasi hepatitis B, dan juga imunisasi hemofilus influenza.
biasanya ibu-ibu pada ngeluh kan, habis imunisasi anak saya kok demam, kok ini, kok itu. Ya, memang setiap imunisasi ada efek sampingnya. Ini efek sampingnya itu ada efek samping yang biasanya reaksi lokal, biasanya cuma nyeri atau bengkak di area yang disuntikkan, kemudian bisa juga demam, kemudian anaknya jadi lebih rewel, cengeng ya, lalu nafsu makan juga menurun, lalu juga anaknya jadi biasanya itu lebih lemes, tidurnya lebih lama. Tapi tenang saja, sebetulnya untuk efek samping ini bisa dicegah dan juga bisa kita tangani di rumah. Kalau tangan anaknya bengkak habis suntikan itu bisa dikompres dingin. Lalu kalau anaknya demam itu bisa dikasih paracetamol. Tapi untuk dosisnya itu harus berdasarkan dengan berat badan. Jadi ibu-ibu boleh tuh konsul dulu ke dokter berapa sih dosis paracetamol yang boleh saya kasih untuk anak saya. Lalu untuk paracetamol ini juga bisa dikasih setiap 3 sampai 4 jam. Jadi kalau misalnya ibu-ibu udah kasih nih paracetamol, demamnya nggak turun, itu masih boleh diulang 3 sampai 4 jam. Lalu ini jangan lupa berikan nutrisi yang baik kepada anak. Kalau dia masih minum ASI, berikan ASI. Kita usahakan kecukupan cairannya itu terpenuhi. Nah, ibu-ibu juga harus mengenali apa tanda bahayanya. Tanda bahayanya kalau anaknya kejang, sesak nafas atau demamnya itu nggak turun pakai paracetamol, itu boleh cepat langsung ke IGD. Nah, ini untuk penutupnya. Jadi pertusis atau batuk kejang itu sebetulnya penyakit yang berbahaya, menular dan dapat menyebabkan kematian. Tetapi sebetulnya penyakit ini dapat dicegah dengan pemberian vaksin yang tepat waktu sesuai usia. Jadi ayo kita lindungi anak kita dari pertusis, lindungi kita semua dan juga jaga kesehatan. Mungkin sekian dari saya, ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Tapi anak saya sendiri apa itu imunisasi apa itu penyakit bilang? Sampai 2 kali. Makanya sini adik dia dikatakan berapa itu mau jalan 4 bulan. Kemarin vaksinnya berapa kali? Udah itu Udah. masih ada di rumah. Biasanya itu dengan vaksinasi itu kita memperburuk perberatan gejala. Jadi kalau misalnya ada anak kena TB, dia bisa aja lebih parah. Tapi dengan vaksin kita mencegah keparahan itu. Terus kita juga perlu lihat penyebab dari TB-nya apa. Apakah di rumah ada juga yang bisa TB, di lingkungan sekolahnya, udah dites juga. Kalau dia Jadi dapat dari temannya lah. nah, biasanya ada yang nggak bisa kita cegah, kayak nggak mungkin kita jangan berteman sama siapa, jangan berteman sama siapa, itu nggak mungkin. Udah sekarang ini SMP kelas 1, SMA kelas 1. Udah 2 kali masuk rumah sakit. 2 kali. Kemarin minum obatnya 6 bulan. Masih belum habis. Sekarang belum kan habis. mau habis lah. Mau jalan 6 bulan. Iya, Bulan depan habis. Dia kan barusan dapat 25 bulan. Tanggal 24 ini udah habis. Makanya kita kan nggak mau ke dokter istri. Soalnya kan kabel depan itu nggak ada dia kan. Udah istirahat semua yuk. Apanya Bu? Udah nggak masuk semua kan dokter. Kali bagus. Dan nanti Minggu ini masih, minggu depan ya.